Tapi secara Iya, ideologi besarnya Boris Yeltsin lebih cenderung pro Barat gitu kan ya. Bisa iya, dikatakan ya ke Amerikaan gitu. Tapi kalau Putin ini iya, bentukan Uni Soviet, jadi lebih ke iya. komunismenya mungkin begitu ya. Bukan Lebih komunisme ke sebenarnya, tapi tapi lebih ke lebih mana ke ini? nasionalisme. Nasionalisme Rusia, kelanjutan dari Russian Empire, Soviet Union, dan Ya. sekarang Federasi Rusia. Jadi soal komunisme sendiri memang ideologinya sudah tidak dipakai ya. Ada sebenarnya Oke. partai Oh, komunis, tapi itu partai oposisi. Memang berbeda dengan rezim Soviet di mana yang memperlakukan ateisme, tapi kalau ya. sekarang kan lebih ke campur-campur. Ya. Bahkan partai komunisnya Rusia juga ketuanya itu Campur ya. katanya emang rajin ke gereja katanya malah. Cuma Oh, mereka masih mengutamakan nilai-nilai seperti itu yang sosial seperti misalnya kekerabatan dan juga tentang ya. ekonomi diatur negara dan lain-lain. Selamat malam buat kita semua dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Al-Muiz Lidinillah yang biasa disapa Muiz gitu, yang akan memandu acara berbagi cerita di balik berita edisi ke-87 yang diselenggarakan oleh beritabaru.co. Portal beritabaru.co adalah portal media daring, media online yang dikelola oleh generasi milenial dan memiliki misi meluruskan distorsi informasi. Karena mengingat era revolusi industri 4.0 ini semakin banyak hoax, kebencian, dan lain sebagainya. Bahkan pada isu perang seperti ini, Rusia-Ukraina juga banyak berita-berita hoax yang tersebar ya, yang tidak benar adanya atau faktanya begitu. Pada episode Iya, kali benar. ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yakni Mas Jonathan Jordan, yang akrab disapa Mas Jojo ya. Mas Jojo ini kemarin tugas akhirnya mengkaji terkait kebijakan luar negeri Federasi Rusia sebagai skripsinya gitu ya. Sedangkan tema yang Iya, kita angkat pada bercerita kali ini ialah perang Rusia Ukraina dalam perspektif kebijakan luar negeri begitu. Ini menarik sekali karena pada sebuah momen perang ini kadang orang kan kemudian ada egonya masing-masing gitu kan. Apakah kemudian negeri ini, republik ini membela yang kalah atau membela yang menang atau tidak membela siapapun dan apa yang kemudian perlu dilakukan oleh Indonesia seperti itu. Kawan-kawan bercerita, selamat datang juga pada momen kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas perang Rusia-Ukraina begitu. Serangan militer Ukraina yang kemudian dilancarkan pada 24 Februari 2022 lalu menimbulkan kecaman global ya. Bahkan protes dari rakyat Rusia sendiri. Tidak hanya itu, bahkan negara-negara pun ikut membincang perang Rusia-Ukraina. Bahkan ada juga yang memberikan apa namanya caption atau apa namanya postingan gitu. Apakah akan terjadi perang dunia ketiga bla 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 gitu. Akan tapi dalam membaca kasus perang Rusia Ukraina ini tentunya tidak mudah, kita perlu membincang dalam situasi atau dengan kepala yang dingin dan tetap berpikir terbuka ya kan sebenarnya apa yang terjadi dengan peperangan ini gitu karena pastinya negara-negara yang berperang ini pastinya juga punya latar belakang sejarah diplomatik begitu ya Mas Jojo gitu ya. Kali ini iya, kita akan benar. berbincang dengan Mas Jojo yang apa namanya, yang kata Bu Sarah itu bisa bahasa Rusia gitu ya. Iya, Selamat malam Mas iya. Jojo. Ya, selamat malam Ya, Mas Muiz. ya, bagaimana kabarnya Mas Jojo? Ya, sejauh ini ya masih biasa-biasa Baik aja ya? sih Mas. Yang Oh, penting baik ya. Sambil yang baik. mengerjakan rutinitas biasa. Ya Oke, biasa baik. nulis-nulis segala macam. Di UI angkatan berapa Mas Jojo? Waktu itu masuk UI itu di 2017. Itu. 2017 lulus baru aja Iya, begitu ya. Wah, oke, 2021. menarik sekali. Tapi di Ya. waktu itu udah hampir setahun sih. Kan di semester genap soalnya. Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya ya dalam bercerita pada Iya, malam hari ini, Mas Jojo. Ya, dan juga iya, saya sapa juga teman-teman ini fansnya Mas Jojo ini. Terima kasih sudah iya. bergabung pada bercerita ya edisi ke-87 yang diselenggarakan beritabaru.co. Sebelum kita mulai ya apa ya berbincang-bincang santai lah Mas Jojo ini kan. Ya, sehingga kita sebagai apa ini apa diskusi pada malam hari ini Iya. meskipun kita sedang mengobrolkan perang tapi nuansa-nuansa santai tetap
perlu dijaga sambil nyeruput kopi ya teman-teman atau kawan-kawan Iya, benar, bercerita. Mas. Eh, Sebelum kita mulai, Mas Jojo bisa menyapa kawan-kawan ini dengan bahasa Rusia mungkin, atau Oh bahasa iya. yang yang di apa, yang bisa disampaikan oleh Mas Jojo. Silakan, Mas Jojo, bisa Iya. disapa dengan Itu bahasa sudah. Rusia dulu. Iya. Ada tuh Mas, Oke, Privyet, halo. ya. Selamat malam kalau dalam bahasa Rusia apa, Mas Jojo? Dobry večer. Dobry večer. Dobry večer. Iya. Gimana pengucapan saya? Bener? Udah tahu gimana? Hampir benar lah Mas, buat yang Hampir benar kan ya. masih, iya. Ngomong-ngomong, Mas Jojo, karena ini kan jurusan hubungan internasional gitu ya. Iya. Akhir ini menguasai berapa bahasa ini? Oh iya. Sebenarnya Eh, lebih ke bahasa-bahasa itu sih yang Eropa Timur sama Slavia ya. ya, Mengikuti selain bahasa Inggris ya kan, kalau ya, mahasiswa HI harus bahasa Inggris ya, sama Rusia, Polandia juga lumayan belajar ya. Sama akhir-akhir ini Rusia. juga sedikit dengan setahun terakhir dengan ketegangannya meningkat juga udah gali Ukraina dikit-dikit ya, seperti membaca teks di IG-nya Presiden Zelensky dan segala macam, Ya. cuma masih belum mahir sih, masih sambil berjalan aja. Ukraina punya bahasa kebangsaannya sendiri atau masih Punya ikut Mas, iya, Punya ya? punya Mas. Oke. Tapi banyak orang di Ukraina yang berbahasa Rusia. Tapi Ukraina intinya punya identitas nasional sendiri juga. Seperti kan dulu ada penyair Ukraina Taras Shevchenko itu yang mendorong Ya. identitas nasional Ukraina. Oke, baik, stop dulu, Mas Jojo. Menarik Iya. sekali obrolan kita karena membincang Rusia, kemudian Ukraina, ya kan? Atau Rusia ya, secara garis besar Uni Soviet ini kan punya sejarah peradaban yang luar biasa ya, di mana secara Iya. geografis juga Rusia mau sebuah wilayah yang luas ya di Indonesia, yang paling luas begitu ya. Dan bahkan Paling luas. pemikir-pemikir Indonesia, berkebangsaan Indonesia dahulu kala banyak ya yang melakukan studi ya di Moskow, kemudian di Rusia dan lain-lain ya. Mungkin Iya. Mas Jojo juga membaca hal itu gitu. Ya, sebelum membahas ke konflik Rusia Ukraina yang banyak diperbincangkan oleh kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini atau netizen secara luas gitu, Mas Jojo, kita membincang sedikit ya. Tapi ini bukan ujian skripsi sehingga tidak perlu dijawab Iya, secara iya. secara Panjang-panjang. kaku. Ya, ya nggak berubah ya. Iya. Ya, kira-kira alasan pertama kemudian mengambil topik ya yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Rusia itu apa, Mas Jojo? Sebenarnya ada 3 alasan sih Mas. Pertama kan karena ini memang research interest kan ya. Karena memang tertarik dari topik ini dari lama, bahkan dari masih sekolah udah tertarik belajar seperti ini. Mungkin di sini juga ada teman-teman saya dari zaman sekolah yang juga ingat kalau misalnya saya memang punya ketertarikan ke situ. Terus juga kedua itu karena memang pengkajian terhadap ini masih sangat sedikit dibanding great power lain seperti US atau Tiongkok, terus juga terhadap negara Eropa yang Eropa Barat, Uni Eropa, ataupun juga terhadap kawasan-kawasan lain. Rusia memang sebenarnya punya pengaruh signifikan secara strategis ya, tapi masih belum menjadi pembahasan secara serius dalam pengkajian HI di Indonesia. Seperti misalnya ada gap yang sangat jauh antara yang pemikir Rusia yang generasi-generasi lama dengan generasi-generasi sekarang itu jauh. Dan dulu kan ada Mas Kusnanto Anggoro di Departemen HI, itu juga ahli Russian Studies, dan juga ada Mas Haryadi yang kebetulan juga membimbing saya, tapi dua-duanya kan usianya sudah senior. Dan sampai sekarang memang masih belum ada ahlinya aja. Jadi biar saya meneruskan dari generational gap yang jauh ini. Dan ketiga, yang paling praktis saja adalah biar bisa lulus. Kalau enggak, beban lagi kalau enggak lulus. Nanti apa sedekah ke kampus nambah ya, Mas Jojo ya? Iya. Kalau nggak lulus. Iya. Oke. Ya, alasannya lebih memilih Rusia daripada misalnya Amerika atau Tiongkok gitu kan? Tiongkok kan juga menjadi sebuah kajian yang menarik, dalam arti banyak pengkajinya sepertinya, karena saya lihat beberapa buku obor itu banyak itu mengkaji terkait Tiongkok, Cina. Oh iya benar ya.
Itu kenapa Iya benar. kemudian lebih tertarik ke Rusia, Mas Jojo? Iya. Sederhananya sih karena memang dari dulu memang sudah tertarik dengan budayanya Rusia kan dulu masih di sekolah. Jadi kayak sudah mempelajari lumayan banyak juga. Dan mungkin karena saya juga udah dulu kan suka ngikutin YouTube atau juga kayak karena waktu itu 2014 saya ingat Rusia jadi tuan rumah Olimpiade. Jadi sempat Iya. ngikutin lumayan banyak juga perkembangannya. Jadi dari situ ada ketertarikan dan alasan praktisnya lagi juga karena pengkajian tentang negara lain mungkin sudah terlalu banyak di Iya. yang negara power, jadi perlu ada gap yang perlu diisi. Iya, bagi tugas lah ya, Mas Jojo ya. Iya, Karena mungkin kalau benar Mas. ngomongkan Amerika, Arab Saudi, Tiongkok sudah banyak gitu ya. Giliran Iya, Rusia ini, Mas Jojo ini yang kemudian memiliki tugas untuk melanjutkan bagaimana sih diskursus wacana kebijakan luar negeri Rusia atau bahkan antara Rusia, Indonesia atau dengan negara-negara lain begitu. Oke, iya benar Mas. menarik. Kalau bisa bahasa Rusianya itu sejak kuliah atau sebelum kuliah sudah bisa? Oh iya, sebenarnya sebelum kuliah udah belajar ya, meskipun dulu Oke, SMA saya nggak ada pelajaran bahasanya, tapi udah belajar secara sendiri. Terus pas kuliah makin mendalami dan juga pernah ambil mata kuliahnya di Fakultas Ilmu Budaya ya, meskipun FIB. iya FIB UI dan juga karena dulu waktu kuliah sering berinteraksi dengan diplomat Rusia, jadinya terbiasa dengan menggunakan bahasa mereka. Oke. Jadi sebelumnya sudah mempelajari lah ya bahasa Rusia gitu kan. Iya, Kalau ke Rusianya apa sudah pernah, Mas? God Mas willing Jojo? sih mau beberapa bulan lagi sih Mas, atau tergantung di window-nya juga Situasi kan tergantung. COVID-nya ya. Iya, satu situasi COVID, dua situasi ekonomi, tapi untungnya situasi COVID di sana saya dengar sudah lebih membaik. Jadi tinggal situasi ekonomi aja ya. Tapi ya, juga palingan di kota-kota besar dulu sih, kayak di Moskow, Petersburg, dan Ya, sekitarnya. Tapi kalau untuk studi lanjutan juga ada, tapi di waktu yang berbeda, supaya ntar gak kaget pas ke sana. benar-benar. Dan tentunya situasi perang ya, Mas Jojo. Ya, Kok itu sayangnya oke. nggak jadi pertimbangan sih Mas, karena kan Oh perangnya gitu. di Ukraina bukan di Iya, Rusia. benar-benar benar. Ibaratnya tuh Mas pas masa ketika US dulu ngebom Irak ya, masa Ya, bilang nggak berani ke LA, nggak berani ke New York gara-gara mereka yang ngebom Irak ya, logika saya gitu iya. Mas. Iya, benar-benar benar. Karena posisinya yang lagi melakukan apa serangan kan Rusianya begitu Iya, ya Mas Jojo ya. iya. Oke, baik Meskipun kita itu, kembali ke ya kita kembali ke diskusi yang lebih ya, mendalam. Baik dalam kajian 106 literatur yang telah dilakukan Mas Jojo ini telah ya, ini ya terlihat perbedaan yang cukup signifikan mengenai kebijakan luar negeri Rusia di era Presiden Boris Yeltsin ya. ya. Antara 91 sampai 99 dan Vladimir Putin sampai sekarang. Boleh dijelaskan mengenai tersebut. Tapi ini sebenarnya sebelum ke situ, Mas. Ini bisa Ya. ada pertanyaan tambahan ini ya. Mungkin juga di luar konteks itu ya. Tapi dalam konteks sih sebenarnya bukan. Maksudnya di luar pertanyaan. Kira-kira sebelum marak perang, kemudian sebelum eranya Putin, sebagaimana sih kebijakan luar negeri atau hubungan antara Rusia dengan Ukraina. Kalau nggak salah Ukraina dulu bagian dari Rusia dalam arti Uni Uni Soviet Soviet, begitu ya ya, Mas. Ya. iya, Nah, kira-kira juga bisa dijelaskan asal mula dari hubungan ya kedua negara iya, ini gitu. Ya, iya. silakan. Itu dulu mungkin biar kemudian Oke. kawan-kawan yang hadir tahu gitu. Jadi soal sejarah hubungan Rusia-Ukraina itu sebenarnya ada dua versi sih Mas. Ada yang Ya. versi Rusia sama versi Ukraina. Jadi kalau Oke. versi Rusia, mereka bilang kalau misalnya peradaban Rusia, peradaban Ukraina sama Belarus itu bisa ditarik ke sumber yang sama, yaitu ke Kiev. Makanya Kiev dijuluki sebagai ibu dari kota-kota Rusia atau Matuski Gorodov. Ya, karena kan itu kan Kiev itu kan jadi tempat itu ya Kievantus yang jadi nenek moyang bangsa Rusia berdiri dan Ya. juga dari situ juga dinasti Rurik kan memerintah segala macam. Nah, kemudian seiring Kiev Rus ini semakin besar, di semakin berabad-abad, Kiev Rus ini memang mempunyai pengaruh yang semakin kuat. Tapi ada juga beberapa negeri bawahannya Kiev Rus yang juga mulai tumbuh, seperti misalnya ada Rusdal, ada Vladimir, ada Tver, ada Moskow, dan lain-lain. Dan
Tapi Kiev Rus ini kejayaannya itu berakhir setelah diserang sama Mongol. Iya. Mongol ini akhirnya menguasai abad 18 kalau nggak salah ya itu. Abad 13 jauh sekali Mas. Oh iya abad 13. Oke. Iya. Terus dari sisa-sisa Kiev Rus ini muncul Moskow sebagai yang paling berkuasa, yang paling kuat. Sedangkan kalau Kiev itu memang makin lemah. Dan akhirnya Moskow ini kan yang jadi Tsardom Rusia ya, yang kemudian menjadi cikal bakal Russian Empire dan melakukan ekspansi teritori ke seluruh wilayah Eropa Timur dan Asia Pasifik ya. Dan tahun 1654 Ukraina yang akhirnya menjadi Ukraina itu dulu disebut Malorusia atau Rusia kecil kalau dari perspektif Rusia. Iya. Dan akhirnya mereka bergabung dengan Rusia karena kan waktu itu juga Rusia Empire itu semakin kuat ya, atau waktu itu masih Tsardom of Russia namanya, makin kuat dan akhirnya juga menjadikan bagian Russian Empire itu. Dan dari sinilah nama Ukraina itu muncul. Karena kan Ukraina itu kalau secara literal itu kan berarti di ujung ya, Ukraina. U itu di ya, Kraina itu dari Kraini ya, ujungnya. Dan akhirnya menjadi bagian dari Russian Empire dan Uni Soviet selama lebih dari 300 tahun. Dan seiring waktu ini Rusia sama Ukraina itu sejarahnya semakin terkait ya, semakin banyak juga pertukaran budaya, adanya orang-orang Ukraina yang jadi pemimpin di Rusia seperti misalnya Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev dan juga segala macamnya itu. Tapi pas era Uni Soviet itu karena Lenin itu berusaha merendahkan posisi dari dominasi Rusia dan berusaha berfokus pada identitas proletariat, makanya beberapa wilayah Rusia yang merupakan bagian dari etnis Rusia yang besar diserahkan kepada Ukraina, dan seperti misalnya Crimea, Donbas, dan lain-lain. Tapi waktu itu dianggap nggak apa-apa, lagian kan Ukraina masih jadi bagian Uni Soviet, jadi nggak apa-apa dianggapnya. Dan waktu Perang Dunia II, Rusia sama Ukraina itu bersama-sama melawan Nazi. Dan akhirnya terjadi tahun 80-an perubahan politik dan akhirnya Uni Soviet runtuh, Ukraina harus menjadi negara merdeka. Dan pada akhirnya pasca Soviet runtuh di 91. 91, oke. Iya. Dan akhirnya ya udah Rusia nggak apa-apa, tapi harus ada beberapa perjanjian seperti misalnya Ukraina menyerahkan senjata nuklir ke Rusia dan Rusia itu masih mempunyai keinginan untuk mempunyai pengaruh yang kuat di Ukraina. Sebisa mungkin presidennya harus pro Rusia ya. Hingga 2014 akhirnya presiden Ukraina yang pro Rusia itu digulingkan melalui kudeta dan diganti dengan pemimpin yang lebih pro Barat, Poroshenko, yang akhirnya mau menggabungkan Ukraina dengan Uni Eropa dan NATO. Dan ini nggak disukai sama Rusia. Sekian dari yang sejarah Rusia. Sekarang saya ceritakan sejarah di Ukraina. Jadi kok Ukraina, ya mereka juga bilang kok misalnya akar negara mereka itu dari Kiev juga. Tapi mereka bilang kok misalnya Moskow itu adalah negeri bawahannya Kiev. Jadi mereka nggak bilang kok misalnya Rusia yang pecah dari Ukraina yang maksudnya pecah. Iya, dia bilangnya kok misalnya Rusia pecah dari Ukraina, bukan Ukraina yang pecah dari Rusia, logikanya. Sebaliknya ya. Ukraina, iya. Karena kalau misalnya masih ikutin ya di Twitternya Ukraina itu bilang kok misalnya di abad ke-10-11, Kiev itu sudah jadi peradaban yang besar. Tapi Moskow itu masih jadi rawa-rawa yang dihuni oleh kodok. Dan kemudian setelah Kiev ditaklukkan Mongol, wilayah yang menjadi Ukraina itu mulai mempunyai hubungan dengan kotak barat. Seperti misalnya dengan Polandia dan Eropa yang akhirnya membuat bahasa Ukraina dan Polandia itu jadi lumayan mirip. Dan dasar inilah yang dijadikan argumen oleh kelompok pro Barat di Ukraina, misalnya sejarah mereka itu tidak selalu terikat dengan Rusia. Mereka juga punya hubungan dengan Barat. Dan menurut versi mereka, setelah Ukraina bergabung dengan Russian Empire dan Uni Soviet, ada persekusi terhadap orang Ukraina dan bahasa Ukraina itu dibatasi. Makanya di abad ke-19, Taras Shevchenko itu mendorong pemikiran nasionalis Ukraina. Kemudian setelah Russian Empire runtuh dan diganti Bolshevik, sempat ada usaha untuk melawan Bolshevik. Dan Ukraina sempat mendeklarasikan kemerdekaannya, tapi cuma bertahan 2 tahun doang. Karena akhirnya mereka menyerah lagi ke Bolshevik. Kemudian pas Perang Dunia Kedua, Nazi nyerang Soviet, itu sempat ada beberapa kelompok di Ukraina yang melawan dua-duanya.
Tapi ada juga yang bekerja sama dengan Nazi. Tapi pada akhirnya dua-duanya ini dikalahkan oleh tentara merah yang waktu itu. Dan tidak kalah penting juga untuk menyebutkan misalnya Ukraina melihat salah satu dosa terbesar pemerintah Rusia di Ukraina adalah ketika mereka membuat yang namanya Holodomor atau itu adalah kelaparan yang disengaja di Ukraina di era Joseph Stalin. Nah, tapi kalau versi Ukraina mereka bilang kalau misalnya ini adalah genosida atau upaya pembunuhan terhadap Ukraina. Tapi kalau Rusia bilang ini bencana alam, ini juga terjadi di wilayah lain. Kemudian ketika Ukraina merdeka, itu 90% setuju merdeka. Dan setelah itu berusaha untuk lepas dari pengaruh Rusia. Sebisa mungkin sampai sekarang. Ukraina merdeka tahun 91 yang 91 ya, yang terakhir ini ya? 24 Agustus 91. Oke. Jadi itu dua versi yang berbeda ya terkait sejarah Rusia dan Ukraina gitu. Kalau Rusia ngeklaim bahwasannya Rusia adalah peradaban yang lebih dahulu daripada Ukraina, tapi Ukraina juga bilang seperti itu, bilang sebaliknya. Bahasanya Ukraina adalah peradaban yang lebih dulu, buktinya Kiev itu adalah peradaban lama yang kemudian yang dimiliki Ukraina begitu ya. Mungkin yang bisa saya tangkap secara singkat gitu ya. Oke, menarik sekali itu. Ya, teman-teman, kawan-kawan bercerita jika ada yang ingin ditanyakan silakan langsung aja di kolom komentar gitu. Terus kemudian pada era ini ada semacam ya perang ya, persinggungan antara Rusia dan Ukraina pada tanggal 2-4 Februari gitu. Kira-kira akar dasar dari persoalan yang kemudian menyebabkan ya versinya Rusia kan tidak mau dianggap apa namanya invasi ya, tapi maunya kan dianggap sebagai demilitarisasi gitu. Kira-kira akar dari persoalan ini apa, Mas Jojo? Sebelum ke tadi perbedaan, ya, silakan. Jadi sederhananya ya, kalau misalnya Ukraina ini mempunyai semacam pembentukan identitas nasional yang masih terbatas. Jadi kayak masih ada masalah-masalah disagreement sendiri dalam pembentukan identitas nasionalnya. Kayak apakah mau pro-Rusia atau pro-Barat. Dan itu sempat terjadi berkali-kali perubahan antara yang netral pro-Rusia dengan pro-Barat. Tahun 2004 itu presiden Ukraina yang pro-Barat, Viktor Yushchenko itu menang melalui pemilu yang sempat diwarnai kampanye hitam dari Rusia. Kemudian tahun 2010 juga Viktor Yanukovych yang pro-Rusia itu menang. Sampai 2014 itu Viktor Yanukovych digulingkan dan dia kabur ke Rusia. Dan sebagai akibat dari tindakan Yanukovych yang kabur, makanya Ukraina yang baru itu semakin dekat dengan Barat. Dan ini tidak disukai oleh Rusia dan tidak disukai juga oleh penduduk etnis Rusia di Crimea dan di Donbas. Dan makanya Crimea berusaha untuk bergabung dengan Rusia. Akhirnya pasukan Rusia masuk tanpa ada perlawanan, dan juga waktu itu juga tidak ada banyak korban yang jatuh, tidak hanya menguasai instalasi penting, dan akhirnya referendum Crimea gabung Rusia. Tapi kalau di Donbas itu ada perlawanan bersenjata. Sampai akhirnya dibentuk dua negara boneka yang dipimpin Rusia, ya, Donetsk People's Republic sama Luhansk People's Republic, dan akhirnya dua negara ini pada akhirnya diakui oleh Rusia sebagai negara merdeka tahun 2022. Dan setelah itu juga itu yang mendorong yang protes keras dari masyarakat internasional karena dianggap langkah ini dilakukan secara unilateral. Dan kalau misalnya di postingannya media sosial kedutaan besar Rusia, mereka bilang kalau misalnya banyak dari kejahatan juga dilakukan oleh pihak Ukraina ketika perang di Donbas. Tapi makanya ini jadi justifikasi mereka untuk menolong etnis Rusia di Donbas. Meskipun memang kalau dilihat ini sangat nekat ya. Karena kalau secara logika yang baik kan, kalau misalnya orang yang dipersekusi di Donbas, kenapa tidak di Donetsk dan Luhansk saja? Kenapa harus menyerang seluruh Ukraina? Jadi ini yang jadi pertanyaan besar. Oke ya, semakin tercerahkan ini Mas Jojo. Karena memang saya bukan basicnya hubungan internasional gitu ya, apalagi ngomongkan Rusia gitu kan, sebuah negara besar gitu. Dan selamat datang Mas Jason Andri. Ya, mohon maaf belum bisa turut mengikut sertakan dalam talk show gitu, tapi kalau ada pertanyaan gitu bisa langsung di kolom komentar, baik pertanyaan atau sanggahan ya yang disampaikan oleh Mas Jojo gitu. Ngomong-ngomong Barat ini
salah satunya Amerika Serikat tentunya ya. Iya, iya. Polandia, Amerika Serikat gitu ya, Mas Jojo. Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa. Oke, oke, baik. Terus tadi juga disinggung terkait genocide ya, terkait kelaparan yang katanya Rusia, yang katanya Ukraina apa namanya ini genocide, tapi kata Rusia ini bencana alam. Itu tahun berapa? Iya. Dan apakah memang 32, 33? Ya. Itu pas berapa? Zaman Joseph Stalin. Oh, pas Stalin ya, tahun 1933 ya. Jadi memang ada genosida dan ya waktu itu berdampak pada pemikiran orang Ukraina, kok misalnya mereka dianggap sapi perah yang bisa diperas. Padahal kan Ukraina itu negara produksi gandum yang seharusnya bisa menutupi kelaparan, tapi malah diekspor ke Rusia. Jadi ya kayak, jadi memang ini jadi point of contention dalam sejarah kedua negara yang jadi kontroversial memang. Oke, dan Rusia penguasa minyak juga ya, ketiga terbesar ya Mas Jojo ya. Iya, oke, migas, baik. Migas. Oke, kita balik ke tugas akhir ya, tugas akhirnya Mas Jojo ya. Tadi ada 106 literatur gitu. Kira-kira apakah ada kebijakan luar negeri yang berbeda ya? Pastinya ada ya. Kira-kira kebijakan luar negeri apa saja yang berbeda dari Boris Yeltsin dengan Putin? Ya. Iya. Sederhananya, Yeltsin itu mungkin terkait hubungan dengan Ukraina mungkin. Oh iya. Mungkin kalau secara garis besar dulu, Boris Yeltsin itu berusaha supaya Rusia dekat dengan Barat. Karena kan Yeltsin itu kan sebagai bentuk perlawanannya terhadap komunis Soviet. Jadi makanya kebijakannya itu lebih ke pro Barat, karena kan berusaha menentukan. Tapi kalau Putin, karena Putin juga merupakan produk sistem Soviet ya, dan Putin itu nggak suka dengan kegagalan-kegagalan diplomasi Yeltsin. Seperti misalnya di era Yeltsin itu Barat semakin berjaya di Eropa, terus juga ekonomi Rusia kacau, terus juga ekspansi NATO. Makanya Putin berusaha supaya Rusia tidak boleh diinjak-injak oleh Barat lagi. Makanya kan semakin asertif juga kan, kayak mulai mengkritik Amerika, mulai dari di Irak, kemudian juga berani melawan rezim-rezim yang anti Barat rezim yang anti Rusia di pasca Soviet, seperti misal di Georgia, di Ukraina, dan juga berani melakukan ekspansi power ke Suriah. Tapi kalau dalam hubungan Rusia-Ukraina, saya tidak melihat adanya perbedaan yang signifikan, karena baik Yeltsin maupun Putin ingin supaya di Ukraina itu bisa tetap bergantung pada Rusia. Bagi dengan fakta bahwa banyak orang etnis Rusia tinggal di Ukraina. Cuma bedanya, kalau Yeltsin itu masih di cara-cara baik. Seperti misalnya lewat perjanjian, segala macam. Tapi kalau di Putin itu semakin banyak pakai kampanye hitam. Kayak misalnya waktu Presiden Ukraina itu juga di teror, terus juga waktu Viktor Yushchenko itu kan sempat kena cat beracun, tapi masih bisa hidup. Tapi dan juga sekarang melakukan tindakan militer. Ya. Jadi dalam hubungan Rusia-Ukraina sama-sama pengen dalam arti menguasai Ukraina ya. Rusia pengen menguasai Ukraina, bagaimana agar Ukraina bisa tetap bergantung ya dengan Rusia, di mana banyak penduduk Rusia juga yang di Ukraina. Tapi secara ideologi besarnya itu kalau siapa tadi, Boris Yeltsin lebih cenderung pro Barat gitu kan ya, bisa dikatakan ya keamerikaan gitu. Tapi kalau Putin ini bentukan Uni Soviet, jadi lebih ke komunismenya mungkin begitu ya. Bukan komunisme, bukan komunisme sebenarnya, tapi lebih ke nasionalisme. Jadi memang nasionalisme Rusia kelanjutan dari Russian Empire, Soviet Union, dan sekarang Federasi Rusia. Jadi soal komunisme sendiri memang ideologinya sudah tidak dipakai ya. Ada sebenarnya partai komunis, tapi itu partai oposisi. Tapi yang di Rusia ini mereka jadi semacam nasionalis gitu. Jadi kadang tuh agak campur-campur. Ada yang dari Russian Empire dipakai, kayak misalnya agama gereja Ortodoks, terus juga simbol Soviet juga ada yang dipakai, kayak misalnya tentang militerisme dan juga tentang peran di Perang Dunia II. Jadi ya kayak dicampur-campur lah semua sama Putin jadi identitas Rusia yang sekarang. Oh gitu. Kalau bisa kalau di sana ada berapa partai politik? Kalau di Amerika kan ada Demokrat, ada ini. Kalau di Rusia sendiri seperti apa? Model sebenarnya ininya, partai politik demokrasinya.
itu banyak sekali partai politik. Tapi biasanya yang lolos ke pemilu itu cuma 10-an ya. Kemarin di pemilu 2021 kok nggak salah itu belasan jumlahnya. Tapi yang biasanya lolos ke parlemen, yang punya kursi banyak itu cuma 4 sebenarnya. Pertama adalah United Russia, yaitu partainya konco-konconya Putin. Kedua itu Partai Komunis Rusia yang berusaha untuk mengembalikan itu ya sistem ekonomi sosialis, tapi mereka itu udah terpengaruh sistem pasar juga sih, jadi lebih mirip di Cina dibanding di Soviet dulu. Mix, blend. Terus yang ketiga ada Partai Liberal Demokratik ya, yang mereka itu memang namanya Liberal Demokrat, tapi pada prakteknya itu ada sangat nasionalis, sangat sayap kanan, dan kadang itu menyuarakan pandangan-pandangan yang agak ekstrim, seperti misalnya bukan hanya konservatif, tapi mereka itu bilang kalau misalnya Rusia harus benar-benar mengembalikan kejayaan imperialnya sampai menguasai seluruh wilayah Soviet. Dan itu salah satu figurnya itu yang Zhirinovsky itu kan sangat radikal, sangat berani dalam beropini, dan itu jadi sosok kontroversial dalam politik Rusia modern. Dan yang terakhir adalah itu yang Partai Keadilan dan Kebenaran, yang itu ya Just Russia for Truth, itu merupakan partai yang sebenarnya lebih ke mirip-mirip agendanya United Russia, cuma mereka dibikin terpisah karena supaya tidak ada terlihat pesan dominasi dari United Russia. Dan selain partai-partai besar yang secara legal terdaftar, ada juga kelompok-kelompok yang secara pemerintah itu dianggap ilegal, bahkan dianggap ekstremis. Tapi mereka itu berusaha mempromosikan nilai-nilai pro-demokrasi Barat dan mengkritik establishment Rusia. Ini dijalankan oleh Alexei Navalny ya, yang sudah beberapa kali mendorong demonstrasi anti-rezim, tapi Navalny dipenjara, diracun, dan sampai sekarang ini nggak tahu kabarnya gimana lagi. Katanya malah hukuman penjaranya. Ya, yang berbau-bau konservatisme agama ada juga di Rusia. Sebenarnya itu United Russia sih yang sekarang lagi berkuasa, karena kan mereka membawa ideologinya itu campur-campur, campurin Kristen Ortodoks, campurin kejayaan Soviet, jadi dia benar-benar dicampur. Yang memang berbeda dengan rezim Soviet di mana yang memperlakukan ateisme, tapi sekarang kan lebih ke campur-campur. Bahkan Partai Komunisnya Rusia juga ketuanya itu katanya emang rajin ke gereja katanya malah. Cuma mereka masih mengutamakan nilai-nilai seperti itu yang sosial, seperti misalnya kekerabatan dan juga tentang ekonomi diatur negara dan lain-lain. Ya, oke, baik, kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Ini kabarnya juga pasca Yeltsin mengundurkan diri dan digantikan oleh Putin sebagai presiden, Putin juga dikatakan berhasil dalam memperbaiki perekonomian di Rusia dan mengambil kembali CEZ-nya, gitu ya. Apakah keberhasilan ini berhubungan dengan kebijakan militer dan strategi Rusia yang lebih menekankan pada penguatan negara dan kepentingan nasionalis tadi? Sebagaimana tadi yang disampaikan, mengembalikan nasionalismenya itu. Apakah ada kaitannya antara nasionalisme yang diusung oleh Putin dengan keberhasilan ekonomi ini? Apakah memang benar-benar berhasil juga gitu dalam kacamata Bang? Ya, silakan Mas Jojo. Jadi sederhananya ya memang ada upaya kebangkitan nasional yang dibawa oleh Putin sendiri, seperti misalnya melalui membawa nilai-nilai persatuan nasional, tidak mau ditekan oleh Barat. Jadinya makanya ketika era Putin itu semakin banyak pemikiran patriotis itu diangkat, makanya kan CEZ-nya bisa dibawa kembali. Dan juga ekonomi itu karena era Putin itu menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak dan gas yang merupakan komoditas dominannya. Makanya Rusia dapat banyak untung, belum lagi dibantu oleh kenaikan harga minyak dunia di tahun 2000-an. Tapi di tahun 2010-an karena sanksi mulai terjadi stagnasi ekonomi, sehingga ekonomi Rusia itu jadi melambat lagi sampai sekarang. Sekarang nggak tahu nih apakah dengan sanksi ini bakal apa yang terjadi. Bahkan mata uangnya rubel itu udah turun lumayan jauh. Oke. Semenjak 24 Februari ya, tadi kan ada serangan dari Rusia ke Ukraina gitu. Apakah serangan itu bagian dari tindakan atau upaya pengamanan Rusia terhadap negara-negara bekas pecahan Uni Soviet? Mungkin salah satunya Ukraina.
Ya, Kalau silakan dari Mas Ujo. perspektif Rusianya sendiri, ini merupakan langkah dari pengamanan sphere of influence-nya. Jadi mereka ingin menunjukkan kalau misalnya siapa yang ingin melawan pengaruh Rusia dan juga ingin mendorong pro NATO itu pasti akan dilawan dengan aksi-aksi Oke. seperti itu. Dan mereka itu tidak, karena mereka tidak mau NATO itu terlalu dekat dengan wilayah Rusia ya. Karena kalau misalnya NATO memasukkan Ukraina atau negara lain jadi anggota, maka mereka akan bebas untuk menaruh senjata di wilayah negara yang dekat Rusia itu. Dan itu jadi yang bikin mereka khawatir. Apalagi kalau misalnya Rusia itu tidak percaya dengan klaim NATO yang bilang kalau NATO adalah aliansi defensif. Karena kalau menurut Rusia, dulu kan Gaddafi, terus juga sama juga Yugoslavia itu kan dibom sama NATO ya. Dan Ya. dan itu belum lagi juga adanya dugaan kalau misalnya negara barat itu mendukung aktivis pro demokrasi liberal di Rusia dan ingin menjatuhkan rezim Putin. Atau bahkan yang lebih ekstrim lagi, ada kepercayaan di Rusia kalau misalnya Barat itu ingin memecah-mecah Rusia lagi jadi negara-negara yang kecil. Karena selama masih ada Rusia yang besar itu, Barat akan selalu terancam karena kan Rusia yang berani menentang Barat. Jadi tapi sekali lagi ini ada pemahaman Rusia ya. Jadi saya tidak menjamin 100%, apalagi kalau misalnya ada propaganda. Ya. Oke, baik. Dari yang disampaikan oleh Mas Jojo tadi menarik gitu ya, ada keterlibatan NATO gitu kan dalam perang ini, dan kabarnya juga Rusia menolak kalau misalnya Ukraina dimasukkan ke NATO gitu kan, dan bahkan diam-diam kabarnya NATO juga mengirim senjata ke Ukraina gitu. Iya benar. Tapi itu bukan atas nama NATO, atas nama negara anggotanya. NATO itu secara mekanismenya itu tidak mengizinkan pengiriman senjata yang ke bukan anggotanya, yang atas nama organisasi NATO. Ya, mungkin beberapa negara anggota NATO yang kemudian mengirim senjata ke Ukraina begitu ya? Iya, secara individu. Tadi kan dijelaskan juga dengan alasan apa geopolitiknya ya, bahasanya Barat juga kemungkinan perspektif Rusia ya tadi yang dikatakan Mas Jojo, bahasanya gak mau ini kalau Rusia ini besar terus gitu kan, nanti Barat bisa kerdil dan sebagainya gitu kan, sehingga Amerika juga mungkin ya terlibat dalam perang ini gitu kan. Selain aspek politik itu, apakah ada kemudian aspek ekonominya? Biasanya kan geopolitik ini kan ada juga bersinggungan dengan geoekonominya gitu kan. Nah, apakah ada perebutan minyaknya atau perebutan gandumnya atau perihal energi dan lain-lain? Bisa dijelaskan juga Mas Jojo? Kalau soal minyak bumi dan gas itu memang jadi elemen penting. Justru kalau menurut saya ketergantungan Eropa terhadap migas Rusia adalah penyebab kenapa Eropa tidak terlalu mendorong konfrontasi dengan Rusia sekarang. Meskipun Eropa menjatuhkan berbagai sanksi ekonomi dan Amerika juga, tapi karena ketergantungan minyak ini mereka tetap melihat kalau misalnya hubungan dengan Rusia itu tetap penting meskipun Rusia melawan nilai-nilai Uni Eropa, yaitu melakukan pelanggaran terhadap territorial integrity dan melakukan tindakan militer. Jadi ini masih dianggap sebagai bentuk yang melawan, tapi dia tidak terlalu berani melawan. Tujuannya supaya ya biar kalau enggak nanti kalau misalnya nggak dapat migas Rusia, ntar Eropa nggak ada bensin, bensinnya jadi kekurangan dan gas juga ntar kedinginan, dan jadi kayak ini masih jadi bentuk ketergantungan yang masih menghambat upaya Uni Eropa untuk agresif ke Rusia. Meskipun memang ada niatan untuk mengalihkan diri supaya tidak terlalu tergantung pada migas Rusia, tapi sampai sekarang belum kelihatan. Malah pada faktanya ekspor Rusia ke Eropa dan migas itu naik terus, kayak jadinya masih jadi kekhawatiran juga di Eropa. Soal gandum ya. Ya, soal gandum. Memang Ukraina kan negara produsen gandum dan Rusia juga. Tapi untuk Indonesia satu hal yang perlu penting dilihat adalah impor gandum kita kan memang besar dari sana, tapi juga besar dari negara lain, terutama Australia ya. Jadi kayak memang bakal ada pengaruh, tapi itu lebih ke tidak terlalu signifikan mungkin. Meskipun kita harus jaga-jaga, mungkin untuk anak kos yang mendengar di sini, mungkin nanti Indomie akan naik, mungkin nanti roti akan naik, segala macam. Iya. Oke. Kira-kira tidak mungkin di luar konteks ya.
Iya. minyak goreng naik ini apakah dampak dari perang Rusia Ukraina ini di Bukan Indonesia sih, ini minyak kan ini goreng minyak sawit. bukan ya? Iya. Kan Iya itu minyak minyak sawit ya. bukan Jadi dari iya. migas. Iya. Soalnya kan ada meme itu kan Putin itu Iya. kan meme itu kan Iya. Indonesia nggak perlu komen terkait perang ini urus minyak itu aja ya. Iya. Ya Iya. meme-meme lucu gitu. Oke, Iya. baik. Ukraina, Georgia, serta Moldova ini kan bagian dari ex-Soviet yang non-NATO Iya. gitu dan berada di Iya. perbatasan darat kawasan Federasi Rusia. Mengapa Rusia Iya. memandang penting agar mereka tidak bergabung pada NATO? Yang Oke. tadi Jadi Georgia, mungkin Ukraina gitu. ya. Pertama ralat dulu ya, Mas. Moldova Oke. itu tidak berbatasan darat dengan Rusia. Mereka berbatasan Oh, daratnya dengan Ukraina saja. Tapi oke. di Moldova itu ada wilayah pecahan namanya Transnistria, di mana itu masih ada berapa ribu pasukan Rusia. Karena mereka itu adalah penjaga perdamaian yang dulu pernah, karena dulu Transnistria ini adalah bagi wilayah pro-Rusia yang pernah memisahkan diri dari Moldova, tapi tidak diakui secara internasional. Sederhananya, kalau misalnya pakai logika ilmu hubungan internasional, kenapa mereka nggak mau di NATO adalah karena supaya mereka ini bisa jadi buffer zone, atau mungkin kalau yang bukan HI kan belum terbiasa dengan istilah buffer zone. Jadi kalau mungkin seperti buffering di YouTube lah. Buffering itu kan menghambat ya. Jadi kalau misalnya NATO mau melakukan tindakan militer itu harus melalui hambatan dulu, yaitu wilayah teritori negara-negara ex-Soviet ini. Dan belum lagi juga karena kalau misalnya mereka jadi anggota NATO, maka seperti yang tadi dibilang, mereka bisa bebas taruh senjata, taruh pasukan, dan itu sangat ditakutkan oleh Rusia. Meskipun jadinya agak ironi ya. Rusia kan takut dengan serangan Barat karena trauma kan Napoleon, Hitler, makanya nggak mau Ukraina masuk NATO. Tapi malah Ukrainanya sendiri yang sekarang diserang dan juga malah mengalami agresi militer. Iya. Jadi ya kayak yang kasihan sekali. Nah, berarti kalau pinjam istilahnya Rusia, dia tidak mau disebut invasi, maunya disebut demilitarisasi. Menurut Mas Jojo sendiri seperti apa? Jadi mereka dengan itu tidak ingin melihat sebagai pihak yang salah. Mereka sebenarnya melakukan istilah resminya itu memang demilitarisasi dan denazifikasi ya. Karena mereka mencurigai di Ukraina ada yang pro-Nazi ya, yang di mana mereka itu adalah yang bekerja sama dengan Nazi pas Perang Dunia Kedua. Tapi klaim ini dibantah oleh Ukraina sekali lagi ya. Dan mereka itu menyebutnya itu adalah spesial naya operasia atau operasi spesial. Jadi mereka itu melihat ini operasi khusus yang ditujukan untuk melindungi orang Rusia di Donbas. Dan mereka melihat kalau misalnya, kalau saya lihat ini ya, argumen Rusia ini mirip dengan apa argumen Amerika Serikat ketika mau menyerang Iraknya Saddam Hussein tahun 2003. Kan kata Amerika kan ini bukan invasi ya, tapi ingin melindungi Irak dari ancaman diktator dan mendorong demokrasi di Irak. Begitu pula juga Rusia nggak mau bilang ini invasi, maunya bilang misalnya ini adalah upaya menolong etnis Rusia yang di Ukraina dari rezim yang fasis itu. Jadi meskipun dua-duanya saya bertentangan, tapi dua-duanya malah menggunakan istilah yang sama saja. Jadi yang alibinya begitu ya, agar tidak dianggap sebagai pihak yang bersalah tadi ya, yang menyerang kan. Padahal Rusia tadi menganggap Ukraina itu apa istilahnya Mas Jojo itu buffering zone ya, zona yang dihambat gitu ya. Yang kecil istilahnya biar tidak tumbuh kacang itu biar jadi camba aja terus gitu ya istilahnya ya Mas. Mungkin saya sedikit menggunakan istilah-istilah yang gampang agar bisa ditangkap kawan-kawan. Tapi benar Mas, itu benar sih. Gitu ya. Gitu ya. Itu juga mungkin dilakukan oleh Amerika terhadap negara-negara yang lain seperti tadi ya, Irak dan lain-lainnya begitu ya. Negara ataupun jajahan Amerika yang lain. Oke, baik. Literatur akademik tentang kebijakan luar negeri Rusia mulai muncul di tahun 92 dari tulisan Perdana Menteri pertama Rusia, Andrei Kozyrev dalam jurnal, ini kalau saya ngomongnya keliru nanti diluruskan Mas. Kadang saya bahasa Inggris ini juga jelek, apalagi bahasa Rusia gitu ya. Dalam jurnal Foreign Affairs, dan semakin meningkat jumlahnya pada 2014 pasca konflik Crimea. Apa sesungguhnya yang menyebabkan peningkatan ketertarikan atas kajian luar negeri ini Rusia, Mas? Jadi sederhananya, pertama maaf ralat ya,
Kozyrev itu bukan PM pertama, tapi Menlu pertama era Federasi Rusia pasca Soviet. Untuk jawaban sederhananya, karena setelah Crimea, dunia itu jadi takut lagi terhadap potensi Rusia. Dulu kan orang udah mikir kalau misalnya Rusia itu kan lemah, udah ekonominya cuma pakai migas, tapi ternyata Rusia bisa menyerang negara lain yang jauh lebih mengerikan dibanding Cina. Cina kan nggak melakukan itu selama 40 tahun, tapi Rusia melakukan dengan ekonomi yang jauh lebih kecil. Makanya orang pikir kalau meskipun ekonominya kecil, tapi tetap aja ini adalah kekuatan global atau global power, super power yang perlu diperhatikan. Jadi apalagi ini kan juga agak melawan logikanya realis ya, salah satu perspektif HI yang bilang misalnya kekuatan ekonomi penting untuk kekuatan militer. Tapi Rusia dengan kekuatan ekonomi itu bisa melakukan tindakan militer yang agresif. Jadi mungkin karena warisan Soviet juga ya, tapi ini jadi pertanyaan tentang sejauh mana Rusia mau berkonfrontasi dengan Barat dan dampaknya nanti akan seperti apa kepada dunia. Oke, baik. Ini ketika sebagian besar publik ini kan, baik obrolan warung kopi, netizen di media sosial gitu kan, banyak yang kemudian mengecam invasi Rusia ya ke Ukraina gitu kan. Bagaimana fenomena ini dijelaskan dalam kajian luar negeri Rusia? Sebenarnya tadi sedikit banyak sudah disinggung ya. Tapi kira-kira dalam perihal kebijakan luar negerinya Rusia ini seperti apa? Mas? Kalau misalnya dari pihak Rusianya ya, mereka akan memandang kalau misalnya ini bukan tindakan agresi, tapi ini adalah operasi khusus, dan mereka juga mengkritik sanksi-sanksi yang diterapkan kepada Rusia, dan juga mempoint out kepada yang dibilang sebagai hypocrisy atau kemunafikan dari dunia Barat, yang bilang kalau misalnya ketika Amerika begini kok nggak dihukum, ke Rusia begini kok malah dihukum. Karena kan memang tidak bisa dihiraukan ya, karena sistem internasional begitu didominasi oleh Barat ya. Jadi makanya ini membuat Rusia lebih rawan dibanding negara Barat terhadap aktif. Dan memang kalau saya akui opini pribadi ya, tindakan Barat memang agak berlebihan, terutama di bidang olahraga ya. Dengan sepak bola, Paralimpiade itu memang agak aneh. Karena kan dulu ketika UEFA lihat ada pesan pro-Palestina didenda, tapi sekarang yang pro-Ukraina didukung-dukung terus. Jadi memang agak aneh ya. Tapi mungkin saya ingin tambahkan perspektif Indonesia ya. Saya sangat suka dengan tindakan diambil Indonesia. Karena kan Indonesia memang mengecam agresinya di PBB ya. Dan ini sejalan dengan pembukaan UUD 45 yang bilang kalau kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Tapi di sisi lain, Indonesia itu tidak menjalankan konfrontasi. Indonesia tetap hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina dan mendorong perdamaian sebagai ketua G20, dan juga Indonesia itu juga tidak melakukan sanksi-sanksi ekonomi kepada Rusia. Jadi ini merupakan bentuk kalau misalnya Indonesia ingin jalan damai, supaya kita duduk bersama dan mencari resolusi terhadap konflik ini. Supaya nanti kalau misalnya Rusia terlalu dikucilkan, malah ketakutan Barat itu akan menjadi semakin nyata. Jadi kan akhir-akhir ini kan banyak diskursus ya di media sosial yang bilang Putin sama dengan Hitler. Nanti malah Putinnya jadi Hitler benaran, karena kan Hitler itu kan naik ke kekuasaan Jerman karena Jerman dikucilkan, jadi ingin mengembalikan posisi Jerman. Jadi ya semoga bisa ada jalan damai untuk konflik di sini. Iya, jadi secara prinsipnya Indonesia begitu ya. Sesuai ini ya, konstitusi banyak ingin menegakkan perdamaian ya, mewujudkan perdamaian dunia gitu. Tapi secara konfrontirnya itu tetap ini ya, hubungan diplomatiknya Rusia jalan, Ukraina jalan, ini kemudian sehingga menjadi diplomatis gitu kan. Tapi adakah kemungkinan gitu kan Indonesia lebih misalnya ini konfrontasinya ya udahlah ke Ukraina aja, karena Ukraina ini terjajah ini dalam arti yang militeristik gitu, sehingga Rusia ini kita buffering zone aja ini Rusia ini. Mungkin enggak, tapi kayaknya enggak deh. Mungkin agak sulit sih Mas, karena kan pertama juga Indonesia kan banyak beli alutsista dari Rusia ya. Terus juga Rusia punya proyek investasi 200T di Tuban, yang itu kan sangat mahal, dan tentu pejabat Indonesia tidak akan mau mengorbankannya. Bagi kan itu Pertamina ya sangat strategis, dan
Jadi kita nggak berani untuk itu. Tapi apapun itu, kita memang sudah ditunjukkan di PBB, misalnya kita tidak suka dengan agresi dan bilang kalau itu tidak dapat diterima karena ini adalah pelanggaran terhadap piagam PBB. Tapi itu tidak berarti kita berkonfrontasi. Begitu pula ketika dulu Amerika Serikat mengebom Irak, kita memang mengecam Amerika Serikat, tapi kita tidak melakukan langkah konfrontasi ya terhadap AS secara pemerintah. Mungkin kalau boykot di level masyarakat ada ya, khususnya di kaum muslim, tapi kalau di level pemerintah itu tidak ada yang terlalu sampai konfrontasi. Makanya mungkin ini yang jadi pendorong Indonesia juga. Apalagi juga mungkin agak sadar diri ya, kita kan masih negara yang bukan negara yang great power, jadi ya kita harus bisa, mungkin kita bijaksana. Dan untung dulu kan Bung Hatta juga sudah bikin bebas aktif, dan ini yang jadi pegangan kita juga. Misalnya kita akan mendukung perdamaian, mengecap tindakan perang, tapi kita akan menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Nama mungkin mau cerita dikit ya. Oke, silakan. Indonesia berhutang budi kepada baik Ukraina maupun Rusia dalam proklamasi kemerdekaan. Ketika Indonesia memperjuangkan pengakuan ini secara internasional di PBB. Itu yang pertama kali mendorong supaya isu Indonesia dibahas di PBB adalah seorang diplomat Ukraina yang waktu itu masih Soviet Ukraina ya. Namanya Dmytro Romanowski, yang mendorong supaya karena keamanan di Indonesia itu terancam karena tindakan Belanda, perlu dibahas supaya menjaga keamanan internasional. Dan akhirnya kemudian diplomat Rusia yang waktu itu Uni Soviet Andrei Gromyko juga menyuarakan tentang kecamannya terhadap Belanda, karena bilang kalau misalnya Belanda ini melakukan pelanggaran terhadap Indonesia yang udah negara merdeka. Jadi dengan fakta historis ini mungkin penting bagi kita untuk menolong satu sama lain ya. Ukraina tetap berjuang, tetap bisa kuat. Sebaliknya Rusia juga jangan terlalu seperti agresif seperti Belanda dulu, tapi kita tetap punya hubungan baik dengan mereka. Dan selain itu juga yang perlu diperhatikan juga ada fakta menarik juga ya, kayak Indonesia secara ASEAN, di level ASEAN juga mendorong penyelesaian damai, mengecam agresi, tapi tidak mendorong tindakan-tindakan sanksi yang terlalu parah ya, seperti Singapura. Singapura itu kan karena mereka punya aliansi dengan Inggris dan Amerika, jadi mereka melakukannya. Oke, ya. Menarik tadi informasi yang ditambahkan oleh Mas Jojo, bahasanya baik Ukraina dan Rusia memiliki keterlibatan langsung ya dalam mendorong Indonesia agar diakui kemerdekaannya oleh PBB gitu ya Mas Jojo ya. Iya. Oke, ini kembali ke negara-negara great power ya, Amerika, Cina dan sebagainya gitu kan. Ini kira-kira kelakuannya Rusia ini apa sih yang pengen ditunjukkan gitu kan, sehingga mau-maunya dan segan-segannya gitu, menginvasi ini siapa namanya Ukraina. Apa yang mau ditonjolkan itu apa, dibanggakan atau disuarakan itu apa kira-kira menurut Mas Jojo? Kayaknya yang saya lihat ya, Rusia itu ingin mendorong supaya Amerika Serikat itu tidak bebas melakukan tindakan-tindakannya di Eropa. Buktikan misalnya ekspansi NATO dan juga pengaruh Amerika itu ada batasnya. Dan juga berusaha untuk mempromosikan persaudaraan Rusia-Ukraina. Tapi kalau opini saya pribadi ya, ini justru jadi backfire. Justru semakin banyak orang Ukraina yang skeptis terhadap Rusia, termasuk yang etis Rusia. Mungkin kan wajar lah, manusiawi, kayak ketika negara Anda diserang, pasti Anda sangat takut kan, terapegi dengan kengerian-kengerian yang ditunjukkan di situ. Dan belum lagi juga Ukraina juga ini kan seperti memang ada etnis Rusia, tapi setelah melihat kota-kota etnis Rusia juga dibom, dan ini memperburuk citra Rusia memang di Ukraina, dan juga di negara barat itu semakin membuatkan persatuan NATO. Kira-kira jumlah penduduk Rusia dan Ukraina berapa banding berapa, Mas? Cara simpelnya ya, itu 3-4 banding 1 sih. 40 juta dibanding 43-4 dibanding 1. Oh, 4:1 lah, taruhlah gitu ya. Iya. Ke Ukraina itu kan 40 jutaan, Rusianya 150 jutaan, termasuk wilayah-wilayah yang diduduki sama mereka. Oke, baik. Mengingat misalnya tadi negara-negara great power gitu ya. Lah ini suara-suara Cina, Tiongkok, negara-negara great power yang dari Asia ini seperti apa suaranya terhadap perang Rusia-Ukraina? Ada dua sikap sih saya bagi secara besar.
Pertama adalah yang ikut mengecam dan ikut sanksi. Ini jumlahnya sedikit, karena ini adalah negara-negara yang paling pro Amerika atau yang paling takut bakal digituin juga. Seperti misalnya Taiwan, ya. Taiwan tahu sendiri lah ya. Kemudian juga Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Yang kedua adalah yang cenderung diam saja dan cenderung mendorong cara damai yang tidak mau menyentuh Rusia. Ini secara praktis hampir semua negara Asia seperti ini. Cina, India, Iran, Vietnam, dan Indonesia. Meskipun ada yang lebih ekstrim lagi, yang ketiga, yaitu yang malah menyalahkan Amerika sebagai dalang dari masalah ini. Ini yang termasuk kelompok ini adalah Cina, Iran, sama Korea Utara. Cina, Iran, korut. Iya. Yang kemudian menyalahkan Amerika Serikat sebagai dalang gitu. Iya. Iya. Kalau di dan sebagian negara Asia itu ya bisa dikatakan cari aman lah ya begitu ya, kayak Indonesia, Vietnam, mungkin ya. Oke. Iya. Kalau Malaysia Cina, juga sih, Malaysia. Cina sikapnya seperti apa selain lebih menyalahkan Barat? Oh iya, mereka itu sikapnya dalam perang ini apa? Iya, tidak terlalu mau bersuara. Mereka tidak secara terbuka bilang kalau Rusia ini benar, tapi mereka juga tidak bilang Rusia ini salah. Jadi mereka cenderung bilang tentang penyelesaian damai dan bersedia untuk mediasi. Meskipun saya ragu kalau misalnya akan terjadi mediasi ya. Begini kan bakal ngefek juga ke hubungannya Cina dengan Amerika juga yang juga tidak kalah penting. Dan selain itu juga mungkin pelajaran yang bisa diambil dari Cina ya. Mungkin kalau misalnya Cina melakukan tindakan serupa di masa depan itu tidak akan ditinggal diam oleh Barat. Rusia saja sudah disanksi seperti itu. Apalagi mungkin Cina ya. Yang Cina yang power base-nya adalah di ekonomi. Jadi kayak mungkin ini bisa menjadi macam pelajaran mungkin bagi Cina dalam kebijakan luar negerinya. Oke, baik. Dari berbagai persoalan gitu kan dan latar belakang tadi yang sudah disampaikan Mas Jojo, kira-kira temuan apa yang menarik dari tugas akhir kebijakan luar negeri Rusia ini? Iya. Temuan jadi apa yang menarik? Sederhana, memang ada banyak temuan ya. Tapi yang saya lihat paling menarik adalah fakta kalau misalnya dalam kebijakan luar negerinya itu ada kontinuitas dari Kekaisaran Rusia, Uni Soviet sampai Federasi Rusia. Jadi ada nilai-nilai yang tetap bertahan terus dari dulu sampai sekarang. Seperti misalnya tentang ketakutan Barat, kemudian juga militer yang besar, dan juga tentang menjaga keamanan nasional dan melihat potensi posisi Rusia sebagai negara besar. Selain itu ada lagi temuan yang lain mungkin Mas Jojo? Oh iya, temuannya mungkin lebih ke itu sih, kayak berbilang kalau misalnya tipe rezim di Rusia itu lebih ke ada perbedaan ya antara zamannya zaman Putin dan selain itu juga adanya upaya untuk sekuritisasi atau melihat sebagai setiap isu itu sebagai bagian keamanan. Misalnya militer itu keamanan, tapi energi juga keamanan, kemudian juga pengaruh budaya itu juga keamanan. Makanya kan Rusia ingin menolong itu kan, yang penutur bahasa Rusia di kawasan pasca Soviet, meskipun menolongnya itu dalam tanda kutip ya, kayak ada faktanya juga yang bisa bahasa Rusia di Ukraina juga dibom tuh sama mereka. Jadi ya kayak masih jadi persoalan besar. Tapi kan ini saya buat di 2020-2021. Jadi perkembangan terbaru di Ukraina itu yang belum dimasukkan. Belum dimasukkan, oke. Mungkin bisa diselipkan di tesis atau mana gitu, disertasi gitu ya. Iya, kalau misalnya diizinkan, kalau diizinkan sama pemerintah sana, ntar malah dilawan lagi, dipersekusi. Karena kan mereka kan banyak universitasnya lebih ke pro pemerintah kan, jadi tidak berani untuk terlalu bersuara yang gitu. Iya, kabarnya Mas Jojo mau ini ya lanjut studi ke Rusia gitu ya. Iya. Ambil di kampus mana, Mas Jojo? Masih ini sebenarnya masih agak privasi sih, saya belum berani bilang kepada publik ya, kan ini juga masih bisa berubah-berubah ya, tergantung nanti aja. Dapatnya di mana aja. Oke, baik. Kembali ke Indonesia ya, mungkin ya setelah tadi banyak ya perang antara Rusia, Ukraina, bagaimana kebijakan luar negeri, bagaimana keterlibatan Amerika Serikat, NATO, Cina, korut, negara-negara Asia pada umumnya dan sebagainya ya gitu. Kira-kira Indonesia sendiri dalam arti ngomongkan kebijakan luar negerinya dengan Rusia, Ukraina, ke depannya seperti apa, Mas? Melihat situasi sebenarnya tadi sudah dibilang ya, kayak Indonesia itu intinya dua, seperti yang sudah tadi dijelaskan. Pertama,
Indonesia mengecam pelanggaran kedaulatan wilayah dan juga pelanggaran hukum internasional. Tapi yang kedua, Indonesia mengutamakan jalan damai dan tidak mendorong sanksi ekonomi. Iya, jadi dan hal lain yang tidak kalah penting adalah Indonesia akan melindungi warga negara Indonesia yang ada di wilayah sana. Makanya kan udah dievakuasi lumayan banyak WNI dari Ukraina. Meskipun ada juga yang masih terjebak di Ukraina karena belum berani keluar, karena memang pertempuran itu sangat ganas. Seperti yang di Chernihiv itu kan ada 9 WNI ya, yang teknisi itu masih di sana karena belum berani dievakuasi. Dan selain di Ukraina juga, WNI di Rusia juga dipantau rutin ya, khususnya di wilayah yang perbatasan, dan juga sempat ada cerita-cerita kalau misalnya mereka untung masih aman-aman saja meskipun terkena dampak sanksi ekonomi. Oke, baik. Menurut Mas Jojo sendiri, apakah peperangan ini akan segera berhenti atau berlanjut dengan skala yang lebih intensitas yang lebih besar, Mas Jojo? Menurut pandangan Mas Jojo? Iya. Memang saya bukan Mama Lauren ya yang bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin dari peta politiknya, dari kebijakannya itu loh Mas, maksudnya. Perkiraan. Iya, mungkin kalau memang ada upaya negosiasi ya untuk menyelesaikan masalah ini, seperti melalui perundingan Rusia-Ukraina, ataupun nanti Kamis itu ada pertemuan Menlu Rusia-Ukraina yang dimediasi oleh Turki. Tapi apakah itu akan bawa dampak besar? Saya juga ragu sih. Tapi pada akhirnya pasti kedua pihak akan ada yang kompromi sih. Kayak mungkin Ukraina akan tidak mau masuk NATO lagi dan juga mengakui wilayah Rusia yang sudah diambil. Tapi Rusia juga harus kompromi, yaitu mulai setelah ini Rusia harus menghormati kedaulatan wilayah Ukraina dan juga mungkin juga membayar kerugian-kerugian yang ada di situ. Jadi harus ada kompromi kedua pihak. Sama satu hal lain ya, mungkin dengan krisis besar yang terdampak pada Barat ya, memang ini hal yang tidak baik ya, yaitu tentang adanya hipokrisi atau kemunafikan dari Barat. Tapi kalau menurut saya, negara Barat itu tidak akan izinkan Ukraina itu jadi zona perang terlalu lama. Berbeda dengan Suriah, Libya, Yaman, dan lain-lain. Berarti setelah berapa bulan mereka bakal kapok sendiri dan akhirnya berusaha untuk Rusia, Ukraina sebisa mungkin menghentikan konflik bagaimanapun caranya. Memang ini hal yang tidak baik ya, karena kan masa pilih kasih ya, Ukraina boleh selesai cepat, tapi masa Timur Tengah terus berbara selama bertahun-tahun. Tapi ya memang dengan kenyataan yang ada, mungkin ini hal yang akan terjadi sih. Dan semoga juga kalau misalnya konflik di Ukraina bisa segera selesai, juga akan mendorong negara Barat untuk tidak bersikap diam terhadap konflik di tempat lain juga, dan mendorong penyelesaian juga, seperti misalnya di Suriah, di Yaman, dan juga terutama Palestina yang sudah lebih dari 70 tahun. Ya, baik. Ini kembali ke tugas akhir ya, mungkin sedikit kepo sebelum penutup gitu ya. Dalam penelitiannya Mas Jojo itu referensi literaturnya itu dapat dari mana dan siapa saja yang diwawancarai terkait kebijakan luar negeri Rusia? Jadi kalau literaturnya yang Mas itu sebenarnya saya dapat dari berbagai sumber macam-macam ya. Ada yang dari referensi online, karena kan kampus saya itu punya akses jurnal yang cukup besar. Tapi beberapa itu dari buku-buku yang didapat dari macam-macam. Ada yang dari perpustakaan, ada juga yang dari sumber-sumber kayak mungkin agak bajakan ya. Tapi yang penting ketemu. Apalagi kan karena itu dibikin pas zaman pandemi ya. Jadi ya memang itu agak terdampak. Terus yang ingin saya berterima kasih secara khusus adalah kepada pembimbing saya ya, Mas Haryadi Wirawan, yang saya waktu itu selama Mas Haryadi itu berapa kali bimbingan dan itu selalu produktif ya. Saya senang, dan belum tentu kalau misalnya pembimbing saya bukan beliau, saya bisa lulus tepat waktu karena ya memang banyak tantangannya gitu. Tapi kalau saya lihat itu memang pembimbing saya ini kan karena kita itu sering ketemu offline ya, karena beliau lebih ingin offline, dan itu memang selalu produktif sih. Dan selain itu juga saya beberapa kali bukan mewawancarai, tapi ikut beberapa kali di webinar yang ada diplomat Indonesia di Rusia, atau sebaliknya itu kadang tuh mengajukan pertanyaan yang bahas tentang isu ini. Karena soal wawancara langsung tuh waktu itu agak susah sih, karena kan di kedutaan besar Rusia masih sangat dibatasi akses pelajar, mahasiswa, dan juga pusat kebudayaan Rusia di Jakarta itu ditutup. Tapi kalau misalnya syukur-syukur nanti jadi ya beberapa bulan lagi kan mau ke Moskwa, itu bakal itu juga sih, mau ke perpustakaannya juga buat referensi lebih lanjut. Ya, tentunya lebih banyak yang berbahasa Rusia ya, referensi dari skripsinya Mas Jojo. Sebenarnya gabungan sih Mas, ada yang Inggris juga. Karena itu ada Inggris, karena banyak penulis Rusia juga menulis dalam bahasa Inggris supaya kan mereka itu bisa dimengerti, dan juga untuk terbitan internasional ya.
Kalau untuk Rusianya paling untuk itu kan yang lebih ke latar belakang atau fakta-fakta historis. Ya, oke. Sebelum penutup lagi, beri ini Mas pandangan terkait urgensi dalam mengkaji hubungan hubungan luar negeri antara Rusia gitu kan. Kira-kira tadi kan di awal juga disampaikan bahwasanya belum banyak yang pengkaji-pengkaji Rusia Studies atau Ukraina Studies gitu. Kira-kira urgensinya kita mempelajari itu bagi teman-teman mahasiswa HI apa kira-kira Mas? Ada dua sih Mas. Peradabannya yang besar itu, atau gimana? Iya. Pertama adalah keadaan dunia sekarang, kenyataan dunia Mas. Kalau misalnya dunia sekarang itu tidak seperti dunia zaman perang dingin di mana hanya ada Amerika dan Soviet. Sekarang itu semua itu bisa jadi powernya sendiri. Amerika, Rusia, Cina, Uni Eropa, India, Timur Tengah segala macam. Sehingga kawasan manapun itu penting dan tidak boleh dilupakan, termasuk kawasan Rusia dan pasca Soviet, yang dimana kan sama ini kan dianggap di pinggirannya Eropa sama Asia, jadi kurang dipelajari. Kayak orang kalau belajar Eropa kan cuma Uni Eropa, atau belajar Asia cuma Asia Timur, jadi masih perlu dibahas lebih lanjut juga supaya tidak kalah dengan kawasan lain. Bagi kan memang Rusia negara besar dan juga punya pengaruh strategis yang signifikan, jadi memang penting untuk dipelajari. Dan terlepas dari apa yang dilakukannya itu benar atau enggak. Jadi kayak kita belajar aja sih, dan perlu untuk memahami perilaku dan tingkah laku mereka juga. Terus juga selain itu juga yang penting itu juga karena kan Rusia adalah salah satu bahasa di PBB dan pegang kursi permanen di UNSC, jadi kita tidak boleh melupakannya. Terus yang kedua mungkin evaluasi saya untuk studi Rusia di Indonesia ya, yang terbatas tapi ada itu adalah terlalu berfokus pada perspektif Rusia sendiri. Mungkin karena Rusia negara yang paling besar ya, jadi bisa terlalu banyak sekali info tentang mereka. Tapi kalau perspektif negara kecil kayak Ukraina, Belarus, Georgia, Polandia segala macam itu perlu diangkat juga. Karena kan mereka punya versi yang berbeda dan mungkin orang akan kaget ketika mendengar sejarah kok beda banget. Tapi memang itulah kenyataan dari mereka. Jadi kayak itu yang perlu untuk dikaji. Kayak saya ingat salah satu guru besar di studi Rusia UI itu juga sempat apa itu namanya diwawancarai oleh media, dan juga waktu itu ada duta besar Ukraina juga, itu dosen Rusia itu juga sempat disentil sih karena kan tidak menjelaskan dari perspektif Ukrainanya. Jadi ini yang perlu jadi evaluasi. Ya, pakai kacamata tunggal lah istilahnya, kurang multi perspektif gitu ya Mas Jojo. Iya. Oke. Iya benar Mas. Kira-kira pemikir Indonesia siapa yang banyak mengkaji terkait Rusia atau bahkan sering membincang Rusia, mungkin pra-kemerdekaan? Kalau dari pra-kemerdekaan sih waktu itu kan ilmu sosial kan belum berkembang Mas di Indonesia ya, karena kan masih zamannya itu ya, masih zaman ketika adanya cuma sekolah Sofia segala macam. Iya, jadi memang belum. Tapi kalau di pasca kemerdekaan itu sebenarnya kan dulu sempat ada ya Susilo Tour segala macam itu yang 60-an belajar di Rusia. Iya. Dan kemudian juga tahun 81 kan sudah ada program studi Rusia di FIB ya. Waktu itu masih studi Slavia, dan sampai sekarang yang paling bagus mungkin itu ya Pak Ahmad Fahru Roji yang dari Prodi Rusia UI, atau Pak Hendra Manurung itu dari Hubungan Internasional UNPAD. Tapi memang ini masih jadi jalan panjang lagi ya, dan kebetulan saya juga punya komunitas sama teman-teman dari sastra Rusia yang membahas tentang isu-isu ini, namanya Perhimpunan Studi Slavia dan Eurasia, yang memang isinya orang-orang muda seperti kita ya, kayak bahkan banyak anggotanya. Mas Jojo? Studi Slavia dan Eurasia. Oke. Ada Instagramnya? Bahkan ada, nanti saya bagikan. Iya. Oke, siap, baik. Iya. Dan bahkan memang ini kita karena masih baru ya. Bahkan banyak anggotanya itu sebagian besar itu bahkan kayaknya semuanya sih. Kayak sebenarnya saya banyak yang lebih muda dari saya yang masih jadi mahasiswa. Tapi mereka, karena kita masih muda, kita masih punya banyak langkah di masa depan untuk bisa semakin berjalan ke depan sih, kayak terutama bahas tentang membumikan isu ini, dan terutama keterkaitannya juga dengan Indonesia. Dan ini juga organisasi ini memang dibimbing oleh Pak Ahmad Fahru Roji yang merupakan dosen Rusia UI ya. Tapi mungkin sekedar info pribadi, kalau misalnya Mas kepo ya, kenapa saya nggak milih sastra Rusia ya? Karena itu Mas, karena kan saya lebih ke politik, sosial, ekonomi gitu. Jadi saya bukan orang yang suka seni, yang suka drama, sastra, musik, teater ya. Jadi saya memilihnya FISIP bukan FIB. Ya, oke, baik. Ya, menarik sekali.
Semoga suatu saat bisa berkolaborasi dengan komunitasnya Mas Jojo yang tadi mengkaji Rusia gitu ya. Oke, mungkin terakhir closing statement dari Mas Jojo, mengingat sudah 1 jam lebih nih kita berbincang-bincang gitu kan. Maaf Mas, kalau misalnya kelebihan tapi sederhananya ya bisa sampai malam ini. Ini kawan-kawan juga masih antusias untuk mendengarkan paparan Mas Jojo. Silakan. Tapi sederhananya yang bisa saya berikan adalah Indonesia adalah negara yang bebas aktif. Kita memang cinta kemerdekaan, cinta perdamaian, tidak ingin konfrontasi. Jadi mungkin dalam perspektif Rusia Ukraina, bukan konflik sekarang, kita bersimpati terhadap Ukraina karena mereka menjadi korban dari tindakan militer ya. Tapi di sisi yang lain, kita juga perlu mempertahankan hubungan yang baik dengan Rusia supaya kita bagikan pengalaman kita dengan Rusia. Kalau misalnya dulu Ukraina dan Rusia sudah membantu kita di kemerdekaan. Sekarang mungkin ketika di masa konflik sekarang kita bisa menyuarakan tentang jalan damai. Dan memang ini secara praktis sangat mustahil ya. Karena kan Indonesia bukan negara besar, tapi setidaknya Indonesia bisa bersuara. Jadi ini loh negara berkembang, negara dunia ketiga yang punya pandangan tentang hubungan Rusia-Ukraina. Yang berbeda dengan Singapura yang terlalu misalnya pro-barat atau mungkin pihak negara Korea Utara yang terlalu menyalahkan pihak lain. Jadi kayak ini bisa jadi semacam evaluasi juga untuk kita. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Jojo atas pengetahuan dan banyak hal yang telah disampaikan ya pada momen malam hari ini. Ini pertanyaan atau gimana ini? Oh, ini sedikit ya, bisa dijawab ya sebelum menutup karena dari tadi kan belum ada pertanyaan dari pemirsa. Yang mana ya? Dampak dari perang ini salah satunya adalah sanksi pembekuan aset Rusia atau konglomerat Rusia. Bagaimana menurut Kak Yuri Rusia mengatasi masalah tersebut? Ya, silakan. Itu nama samaran sih Mas sebenarnya. Nama samaran ya karena Instagram kan bukan situs profesional ya, jadi orang bisa bikin nama-nama. Jadi sederhananya ya, soal sanksi konglomerat ini mungkin akan berdampak kepada aset-aset mereka. Karena aset-aset mereka di luar negeri itu dibekukan dan mungkin ini akan jadi semacam bentuk perlawanan ya terhadap negara Rusia karena ini mereka sama ini punya kekayaannya dalam negeri Rusia. Tapi kalau menurut saya dampaknya ke depannya seperti apa? Mungkin ini pasti akan merugikan Rusia sendiri karena pada akhirnya Rusia tidak punya akses terhadap beberapa teknologi barat yang Rusia itu masih perlu. Sedangkan teknologi Cina memang Rusia masih mendapatkan. Tapi kan teknologi Cina juga masih kalah kan dibanding teknologinya barat ya. Kayak tahu sendiri lah produk-produk Cina. Jadi ya kayak pada akhirnya menurut saya pada akhirnya Rusia akan capek sendiri sih dengan sanksi ekonomi. Tidak mungkin mereka akan hidup terlalu lama dengan ini. Ada dua kemungkinan. Pertama, Barat pada akhirnya kompromi, atau yang kedua Rusia akan akhirnya kompromi. Tapi lebih mungkin dua-duanya akan ada kompromi memang. Dan khususnya juga supaya bagikan kayak tidak hanya Rusia yang rugi, tapi Barat juga rugi karena kan mereka masih butuh migas dari Rusia. Baik, ya istilahnya seperti itulah ya hubungan internasional begitu ya, saling butuh membutuhkan gitu sehingga ya memang sulit dalam mengambil kebijakan luar negeri itu. Oke, begitu Kak Harazaki Fam ya, diskusi lebih lanjut nanti bisa juga kalau mau tanya-tanya hubungi Mas Jonathan ya melalui DM atau yang lain gitu. Iya bersedia Mas. Terima kasih. Jadi ini menarik sekali, semoga direktur dari Berita Baru Publishing, kebetulan portal kami punya penerbitan Mas, semoga ikut serta diskusi pada malam hari ini dan tertarik untuk menerbitkan bukunya. Sih kalau misalnya mau menulis-nulis ya. Karena kan namanya pekerjaan kan sebagai asisten peneliti, jadi kayak saya bisa sangat berterbuka untuk ini ya. Tapi nunggu sekolah lagi kan bisa jadi asisten dulu. Oke, dengan senang hati Mas Jojo gitu ya, karena kita ada opini dan analisa ya terkait politik, sosial, dan kebijakan luar negeri atau kebijakan nasional. Kalau ada tulisan nanti bisa di-store ke media kami untuk kita publikasikan. Nanti lebih lanjut bisa kita komunikasi melalui WhatsApp dan lain-lain. Itu terima kasih Mas Jonathan Jordan, pengkaji kebijakan luar negeri Federasi Rusia yang luar biasa, yang muda, yang cerdas. Masih jauh Mas langkahnya. Dan akan segera ke Rusia untuk memperdalam wawasannya terkait kebijakan Rusia dan lain-lainnya dalam konteks ngomongkan program studi hubungan internasional. Dan semoga bisa menjadi the next ilmuwan pengkaji Rusia
kebanggaan Indonesia pastinya, karena mungkin ya. belum banyak ya yang seperti itu. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih bagi teman-teman yang ada di kampus UI atau kampus lainnya yang pengen kepo-kepo lebih lanjut terkait kajian Rusia, hubungan internasional dan sebagainya, bisa mendm ini Kak Jonathan Jordan gitu. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Jojo, dan acara bercerita pada edisi kali ini seperti biasanya akan kita muat ulang di channel YouTube beritabaru.co gitu. Silakan teman-teman yang pengen kilas balik ya kan obrolan kita pada malam hari ini bisa subscribe ya kan, like, dan tentunya sebar ya, karena menyebarkan kebaikan bagian dari amal kebaikan itu, sehingga kita bisa dilipatkan kebaikan oleh Tuhan menjadi kebaikan yang lebih melimpah. Oke, kurang lebihnya dari saya, dan terima kasih juga kepada kawan-kawan bercerita yang sangat antusias pada malam hari ini. Tema yang cukup berat dan tetap asik karena dibawakan oleh seorang ahlinya ahli gitu kan. Yang menuju ahlinya ahli mungkin ya. Kalau sekarang masih ahli karena masih mau tesis dan disertasi gitu ya. Semoga kita bisa diskusi lebih lanjut dalam program bercerita atau program lainnya melalui beritabaru.co gitu, ataupun berkolaborasi dengan komunitas yang diikuti atau diorganisir sama Mas Jojo dan teman-teman. Oke, Mas Jojo, kurang lebihnya dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian dan banyak kurang tahuan juga terkait konteks Rusia dan sebagainya tadi. Mohon maaf ya, karena bukan pure anak HI ya, saya ini ya pembaca jalanan, sehingga kurang lebihnya mohon maaf Mas Jojo dan teman-teman kawan-kawan bercerita. Saya akhiri, salam literasi dan tetap sehat. Selamat malam untuk kita semua.